Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Thalab wa talibat MG kelas 9 yang dimuliakan Allah Ta'ala. Kita sampai di pelajaran 9 sekarang dengan pembahasan bab larangan berprasangka buruk terhadap Allah Azza wa Jalla. Tujuan dari pembelajaran kita yang pertama, murid dapat menerangkan bentuk su'udon terhadap Allah. Lalu yang kedua, murid dapat menerangkan makna su'udon dalam ayat. Lalu yang ketiga, murid menyebutkan sifat jalan yang selamat dari su'udon, berprasangka buruk kepada Allah. Ini perkara yang sangat jelek. Bagaimana maksudnya kita baca ya, kita perjelas dengan pembahasan kita. Muqaddimah kita baca dulu. Wajib bagi setiap mukmin untuk percaya dan husnudon kepada Allah Azza wa Jalla. Bersikap su'udon kepada Allah, berprasangka buruk kepada Allah dalam perkara yang telah diputuskan dan ditetapkan, ya, ini kasih garis bawah ini, menghilangkan tauhid atau menghilangkan kesempurnaan tauhid. Ya. Jadi hukumnya ada dua. Yang pertama bisa menghilangkan tauhid secara total, atau yang kedua bisa mengurangi, menghilangkan kesempurnaan tauhid. Maka setiap mukmin wajib berhati-hati dari berprasangka buruk pada Allah ini. Waliyadzubillah. Allah mengatakan dalam surat Ali Imran ayat 154, yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Mereka menyangka dengan prasangka yang tidak benar kepada Allah, prasangka buruk sebagaimana prasangkanya orang-orang jahiliyah. Yaquluna hal lana minal amri min syai'in qul innal amra kullahu lillahi. Mereka mengatakan, apakah bagi kita barang satu campur tangan dalam urusan ini? Katakanlah, sesungguhnya urusan ini seluruhnya di tangan Allah. Ya. Lihat kata-katanya, yadhunnuna, ya, itu yang dibicarakan di sini adalah orang-orang munafik, ya, yang menyangka. Kata dhon pada asalnya bermakna lawan dari yakin. Jadi orang-orang munafik berprasangka buruk pada Allah. Ya, lalu dibantah di sini, katakan qul innal amra kullahu lillah. Katakan, yakni bahwa takdir yang baik dan buruk semuanya dari Allah Azza wa Jalla. Nah, ini ada sebab turunnya sebenarnya ayat ini, di mana orang-orang, ya, jahiliyah menyangka urusannya Nabi Muhammad akan binasa. Nanti dijelaskan di bawah. Nanti kita baca ya. Kita lanjut dulu. Dalil yang kedua, adh-dhannina billahi dhannasau. Mereka berprasangka kepada Allah dengan prasangka yang buruk. Alaihim dairatus sau. Mereka akan mendapatkan giliran kebinasaan yang amat buruk. Wa ghadiballahu alaihim wa la'anahum wa adalahum jahannama wa sa'at masira. Serta Allah murka kepada mereka, ya, Allah melaknat mereka dan Allah siapkan bagi mereka neraka jahanam, dan itulah sejelek-jelek tempat kembali. Ya. Nah, kalimat alaihim dairatus sau, lihat artinya tertimpa azab dan kehinaan. Nah, kita baca maksudnya dari ayat ini bagaimana, ya, diperjelas oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala. Ya, ini perkataannya agak panjang nih. Qala Ibnu Qayyim fil ayatil ula. Ibnu Qayyim berkata tentang ayat yang pertama. Berarti yang ini, yadhunnuna billahi ghairal haqq ini, ya. Fussira hadza dzann, ditafsirkan prasangka ini, bi annahu subhanahu la yansuru rasulahu, bahwa Allah tidak akan menolong rasulnya. Ini yang pertama. Jadi kan dzannul jahiliyah itu, prasangkanya orang jahiliyah itu bagaimana? Ini lihat nih. Prasangka mereka bahwa Allah tidak akan menolong rasulnya. Lalu yang kedua, wa anna amrahu sayat mahillu, bahwa perkaranya Rasul, ya, perkaranya Rasul itu apa? Ya, maksudnya agama yang dibawa Rasul, agama Islam ini sayat mahillu, akan yat mahil. Lihat, yat mahil bermakna zala yazulu, hilang. Ya. Paham? Itu prasangka kedua. Jadi mereka prasangka, oh, Allah nggak akan nolong Nabi, ya, agama Islam akan binasa, ya. Prasangkanya seperti itu. Wa fussira bi dhannihim annama asabahum lam yakun biqadarillahi wa hikmatihi. Ya. Dan juga ditafsirkan
yang ketiga ini ya, berarti tafsiran yang ketiga, bahwa orang-orang munafik itu mengatakan bahwa yang menimpa mereka itu bukan karena takdir Allah dan hikmah Allah. Ya, Masya Allah. Lalu yang keempat, ya, wa fusira fa fusira bi inkaril hikmati wa inkaril qadar. Ya, ditafsirkan pula dengan apa? Mengingkari hikmah dan mengingkari takdir. Wa inkari, ya, wa inkaru an yatimma amra rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang kelima ditafsirkan pula dengan orang-orang kafir mengingkari bahwa Allah akan menyempurnakan agama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa an yudhirallahu ala dini kullihi, ya, dan Allah akan memenangkan di atas agama seluruhnya, ya. Jadi ada 5, ya, gampangannya ada 5 tafsiran, ya. Maka kata Ibnu Qayyim, wa hadza huwa dhannus su' alladzi dhannahu al-munafiqun wal musyrikun fi suratil Fathi. Inilah prasangka buruk yang orang-orang munafik dan orang musyrikin berprasangka dengannya kepada Allah, ya, yang disebutkan dalam surat Al-Fatah di atas. Wa inna makana hadza dhannu su', ya, dan ketahuilah bahwa ini sesungguhnya hanya prasangka buruk, li'annahu dhannun ghairu ma yaliku bihi subhanah, karena ini adalah prasangka yang sama sekali tidak sesuai dengan Allah. Wa ma yaliku bi hikmatihi wa hamdihi wa wa'dihi shadiq, dan juga tidak sesuai dengan hikmah Allah dan keterpujian Allah dan juga janji Allah yang pasti benarnya. Faman dhanna annahu yudilul batila alal haqqi idalatan mustaqirratan yatma'illu ma'ahal haqq, maka siapa yang berprasangka bahwa Allah, ya, akan membiarkan kebatilan itu terus menang di atas kebenaran, ya, yatmahillu ma'ahal haq, yang akan menghilangkan kebenaran, ya, yudil batil, menjadikan kebatilan, ya, kekuasaan dan kemenangan, ya. Jadi siapa yang menyangka kebatilan itu akan terus menang, ya, au ankara an yakuna ma jara bi qada'ihi wa qadarihi au ankara an yakuna qaddaruhu bi hikmatin balighatin yastahiqu alaihi alhamdu, ya, atau dia mengingkari bahwa semua yang berjalan, ya, itu, ya, semua yang berjalan tanpa, ya, takdir dan hikmah Allah, ya, atau dia mengingkari takdir, ya. 6, ya, jadi siapa yang mengingkari bahwa yang pertama, ya, kebenaran akan kalah, ya. Jadi yang menang yang batil terus, siapa yang berkeyakinan demikian, ya. Atau yang kedua, ya, mengingkari bahwa semua yang terjadi itu tanpa takdir, pokoknya melakukan PDW begitu. Atau yang ketiga mengingkari, ya, hikmah Allah Subhanahu wa taala, bahwa semua yang terjadi itu adalah karena hikmah Allah Subhanahu wa taala yang berada dalam puncak kebaikan, ya. Bal za'ama anna dzalika limasyiatin mujarradin, bahkan dia menyangka semuanya itu hanya karena kehendak masing-masing orang, ya. Fadzalika dhannul ladzina kafaru fawailul lil ladzina kafaru minan nar, ya, maka itulah prasangkanya orang-orang kafir, maka fawail, ya, neraka wail bagi orang-orang kafir kelak. Jadi yang dimaksud perkara jahiliyah ini, kesimpulannya nih di paragraf ini, ya, siapa yang mengira agama Allah akan kalah, kebenaran akan kalah, atau mengingkari semuanya itu tidak ada takdir lah, pokoknya karena PDW, ya. Atau yang ketiga, oh, itu tanpa hikmah, itu Allah ciptakan begini, wis memang begitu karena begitu, jadi mengingkari hikmah Allah. Maka inilah prasangka tiga, inilah inti dari prasangka jahiliyahnya orang-orang kafir. Paham? Ya, jangan sampai kita begitu, maksudnya, ya, kita, ya, nggak yakin Islam itu benar, Islam itu akan ditolong, nggak yakin, ya. Atau, ya, waliyadzubillah, ya, semuanya terjadi karena sendirinya tanpa takdir. Waliyadzubillah, itu perkataan
yang bisa sampai mengeluarkan orang dari Islam. Nah, siapa yang 3 perkara ini dia lakukan, maka dia jatuh dalam prasangka buruk pada Allah, begitu. Ya. Wa aktsarun nasi yadhunnuna billahi dhanna sau' fi ma yahtassu bihim wa fi ma yaf'alu bi ghairihim. Dan kebanyakan manusia berprasangka jelek kepada Allah dalam perkara yang terjadi pada mereka atau terjadi antara mereka dan orang lain. Wala yaslamu min dzalika illa man arafa Allah, ya, wa asma'ahu wa sifatahu wa mujiba hikmatihi wa hamdihi. Dan tidaklah selamat dari perkara itu kecuali orang yang mengetahui Allah dengan sebenarnya, mengetahui nama dan sifat Allah, dan mengetahui perkara-perkara yang mewajibkan kita untuk memuji hikmah Allah Subhanahu wa taala. Ya, memuji Allah dan memuji hikmahnya. Fal ya'tani al-labibun nasihu li nafsihi bihadza, maka hendaknya orang yang, ya, maka orang yang labib, ya, labib itu lub, memiliki akal, ya, orang yang berakal, yang ingin kebaikan kepada dirinya, nasih li nafsi itu beri nasihat pada dirinya, maksudnya pengen kebaikan untuk dirinya, ya, hendaklah dia perhatian, tanah ya tani, ya, dengan perkara ini. Wal yatub ilallah, dan hendaknya dia bertobat pada Allah, wa yastaghfiruhu min dhannihi bi rabbih dhanna sau', dan dia meminta ampun pada Allah dari prasangka pada Tuhannya kalau dia memiliki prasangka jelek kepada Allah. Walau fatashta man fatashta, seandainya kau coba untuk memeriksa siapapun dari orang, ya, la ra'aita indahu ta'annutan alal qadari wa malamatan lahu, bisa jadi kau akan dapati dalam diri setiap orang ada ta'annutan alal qadar, ya. Lihat, ta'annutan alal qadar, penentangan terhadap takdir, ya, artinya kau dapati, kalau kau periksa setiap orang, bisa jadi didapati orang itu nentang takdir, penentangan, rasa berat terhadap takdir dan mencelanya. Wa annahu kana yanbaghi an yakuna kadza wa kadza, dan dia akan mengatakan seharusnya kan, harusnya begini dan begini. Ya, fa mustaqillun wa mustakthirun wa fattish nafsaka hal anta salimun. Ya, maka ada yang apa, sikap mengeluh terhadap takdirnya itu ada yang kecil, ada yang banyak, ada yang besar. Itu tergantung orangnya. Ya, kata Ibnu Qayyim tadi, kalau diperiksa orang itu bisa jadi apa, terdapat dalam dirinya sikap menentang takdir. Ya, maka wafattish nafsaka, kata Ibnu Qayyim, sekarang udahlah, cek saja dirimu sendiri, hal anta salimun, apakah kamu selamat dari berprasangka buruk kepada Allah itu. Fa in tanju minha tanju min di adamatin, ya, kalau kamu selamat maka kamu akan selamat dari, kalau kamu selamat, ya, dari prasangka buruk pada Allah itu, maka kamu akan selamat dari satu perkara yang besar, ya. Wa illa, kalau tidak selamat, fa inilah ikhalu kanajian, kalau tidak selamat dari prasangka buruk pada Allah itu, aku tidak kira kalau kamu bakal selamat, ya. Ikhaluka, aku menyangka dirimu, ya, di sini. Nah, agak panjang ya. Yang intinya Ibnu Qayyim menerangkan bahwa sikap prasangka buruk, ya, kepada Allah itu bisa jadi dengan 3 perkara yang kita simpulkan tadi. Ya, bisa jadi dengan apa? Menyimpulkan kalau agama Islam itu nggak akan ditolong, ya, atau kebenaran itu akan kalah, begitu. Atau yang kedua, mengingkari takdir tadi, ya. Atau yang ketiga, oh ini tidak ada hikmahnya. Kalau ada prasangka seperti itu, lihat, ini berbahaya sekali pada kita, paham ya? Nah, kita baca pokok pembelajarannya. Yang pertama, husnudzon terhadap Allah, termasuk keutamaan tauhid. Tidak sempurna iman seorang hamba sampai dia meyakini terhadap semua yang dikabarkan Allah dari nama-nama dan sifatnya, dan membenarkan terhadap semua apa yang dikabarkan oleh Allah, dan sesungguhnya apa yang dijanjikan oleh Allah tentang akan ditolongnya agama ini dan akan dikokohkannya al-haq serta dihancurkannya kebatilan benar-benar akan terjadi. Ya, kan banyak sekali nih, ya, dalam Al-Qur'an Allah apa mengatakan, ya, menjanjikan kebaikan bagi orang mukmin dan sebagainya. Nah, kalau kita tidak yakin, hati-hati, bahaya itu, ya.
Nah, misalkan gampangnya gini, Allah mengatakan wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa pada Allah, kau akan jadikan baginya jalan keluar. Ya, hendaknya dia berusaha setakwa mungkin kepada Allah, ya. Dan kita husnudzon. Ya, kok misalkan ya sudah berusaha bertakwa, tetapi kok masalahnya masih ada aja. Ya. Kita husnudzon, gampangnya begini, bukan takdirnya yang salah, bukan Allahnya yang salah. Tapi bisa jadi hati kita ini ya yang memang sukae ngeluh. Nah, begitu. Ya, maka diperbaiki ini husnudzon pada Allah. Lalu yang kedua, suudzon terhadap Allah termasuk sifat orang munafik. Orang-orang kafir dan munafik berangan-angan agar kaum muslimin mendapatkan kehancuran dan kebinasaan. Hal tersebut nampak pada perang Uhud. Mereka menyangka bahwa Allah Azza wa Jalla tidak menolong Rasulnya dan bahwa agama ini akan hilang dari muka bumi. Ya, di perang Uhud kan ya mereka benar-benar pede orang-orang musyrikin itu. Ya, itu mati banyak kalau kaum musliminnya termasuk Hamzah kan. Islamnya akan binasa itu dan sebagainya. Ya, mereka menyangka jelek seperti itu. Mereka juga menyangka bahwa seandainya urusan tersebut diserahkan pada mereka dan Rasul beserta para sahabat mau mengikuti ya dan mendengar ucapan mereka, maka mereka tidak akan terbunuh dan pasti akan mendapatkan pertolongan dan kemenangan. Maka Allah mendustakan prasangka mereka dengan firman-Nya qul innal amra kulluhu lillah. Artinya ketentuan takdir yang baik maupun yang jelek semuanya datang dari Allah dan semua yang diputuskan oleh Allah pasti terjadi dan tidak akan ada yang dapat menghalangi. Ini kaitannya dengan ayat ini nih. Dengan ayat ini ya. Ini kan orang munafik yang mengatakan yaquluna lana minal amri syai'un. Ya, orang-orang munafik berkata, kalau kami diserai urusan ya pasti ya perkaranya akan begini. Jadi mereka waktu mau perang Uhud. Ingat kan, perang Uhud itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat dengan 1.000 pasukan, ya enggak. Tetapi di tengah jalan 300 kaum munafikin mundur dari perang. Jadi kan tinggal 700. Ya. Nah, dan mereka waktu itu mengatakan, ya kalau kita perang itu nggak usah ke arah Uhud saja, kita tunggu saja Abu Sufyan, kaum musyrikin saat itu ya, yang dipimpin Abu Sufyan, ya, yang akhirnya masuk Islam Abu Sufyan kan di perang di Fathu Mekah nanti. Ya, nanti mereka biar masuk Madinah aja, kita serang di dalam kota begitu. Ya, strateginya begitu aja, Mak. Tapi kan Rasul dan para sahabat sepakat, oh enggak, kita keluar ke Uhud, perangnya di situ. Nah, maka mereka ngembosi begitu. 300 mereka mundur ya. Dan setelah ya pasukannya Rasulullah tinggal 700. Setelah perang pun Qataral Masyafa'al terbunuh sekitar 70 dari syuhada Uhud. Di antaranya adalah Hamzah bin Abdul Muthalib ya, dan beberapa sahabat yang sangat mulia, Mus'ab bin Umair ya, dan lainnya. Ya maka di situ orang-orang munafik ngolok-ngolok. Oh bener toh, mati toh, oke toh, begitu kalau bahasa kita ya. Coba kalau ikut strategi kita, nggak akan mati itu ya. Maka dibantah oleh Allah ini ya. Nah, dibantah oleh Allah, qul innal amra kullahu lillah. Katakan sungguhnya semua perkara adalah telah diatur oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi itulah ya prasangka jelek sekali orang-orang munafik. Wes ora gelem beriman tapi ngejek orang beriman, menganggap Islam akan binasa dan seterusnya. Ya. Kemudian yang ketiga, pelajaran ketiga yang kita ambil dari dua ayat di atas, peringatan dari bersikap suudzon pada Allah. Allah mengancam orang-orang munafik, yaitu orang yang menuduh Allah dalam hukum-hukum yang telah ditetapkan dan menyangka bahwa Allah tidak menolong Rasul dan para sahabat dalam menghadapi musuh-musuh mereka, bahwa azab dan kehinaan pasti akan menimpa mereka dan tidak akan meleset dari mereka. Dan sungguhnya Allah Azza wa Jalla telah murka terhadap mereka dan menjauhkan mereka dari rahmatnya, serta telah menyediakan untuk mereka neraka Jahannam. Allah mengatakan alaihim dairatus sau, bagi mereka giliran kejelekan itu. Dan ditambahi double 3, wa ghadiballahu alaihim, Allah murka terhadap mereka. 2, Allah melaknat mereka. 3, Allah menyediakan bagi mereka neraka Jahannam ya. Itulah balasan bagi orang-orang munafik yang berprasangka buruk kepada Allah. Paham ya? Kemudian yang keempat, hukum bersuudzon pada Allah. Sikap suudzon terhadap Allah dibagi menjadi dua.
Yang pertama, sikap suudzon pada Allah yang merupakan bentuk kekafiran. Kasih garis bawah dulu ya. Yang menghilangkan tauhid secara keseluruhan sampai kalimat secara keseluruhan. Kasih garis bawah. Contoh seperti prasangka orang-orang kafir dan munafik sebagaimana tersebut dalam dua ayat yang mulia di atas, di mana mereka menyangka bahwa Allah tidak akan menolong Rasulnya, bahwa agama ini akan hilang. Ya, nah, ya. Dan apa yang menimpa mereka bukan karena takdir dan hikmah Allah. Itu semua merupakan bentuk prasangka jelek pada Allah. Hal tersebut telah didustakan oleh Allah dengan firman-Nya, "Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yauma yaqumul ashhad." Sungguhnya kami akan menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman di dalam kehidupan dunia dan di hari ditegakkannya saksi-saksi, berdirinya saksi-saksi. Ya, Masya Allah, ini janji Allah, inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yauma yaqumul ashhad. Masya Allah, surat Al-Mu'min. Kemudian Allah juga mengatakan, wa inna jundana lahumul ghalibun, dan sungguh tentara kamilah yang pasti akan menang. Sungguh Allah Azza wa Jalla telah memenangkan agama ini di atas seluruh agama dan menjadikan manusia masuk ke dalam agama ini dengan berombongan demi rombongan. Dan kadang Allah Azza wa Jalla menjadikan bagi kebatilan kemenangan dalam beberapa keadaan. Jadi kadang itu kalah sih lakonnya ya kan. Ya. Nah, semua itu dalam rangka menyeleksi dan mengangkat derajat orang-orang yang berpegang pada kebenaran serta untuk menyesatkan ahlil batil. Yang selanjutnya Allah berikan kemenangan pada orang-orang yang bertakwa. Ya, jadi kadang kalah dulu gitu istilahnya kaum muslimin. Ya, itu justru untuk menyeleksi ya, siapa yang tetap beriman, siapa yang munafik dan sebagainya ya enggak. Kayak tadi kan yang di atas itu munafikin mau perang Uhud mundur tuh 300. Ya. Nah, ya kalah dulu dan sebagainya. Tapi ternyata setelahnya perang Ahzab dan setelahnya kaum muslimin diberi pertolongan yang sangat luar biasa oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, kemudian berikutnya, ya jenis yang kedua, sikap suudzon terhadap Allah yang merupakan bentuk keharaman yang mengurangi tauhid. Kalau tadi sampai keluar dari Islam, ya. Kalau ini mengurangi tauhid. Ya. Bagaimana? Seperti prasangka seorang pelaku maksiat dari kalangan orang yang bertauhid. Misalkan nih, ya, ketika melihat orang soleh sakit, lalu dia mengatakan, sungguhnya dia tidak berhak mendapatkan yang seperti itu. Ada orang baik itu terus sakit, ya kenapa ya Allah orang baik kok sakit, begitu, paham? Ketika melihat orang fasik kaya, lalu dia mengatakan, sungguhnya dia tidak berhak mendapatkan harta tersebut. Mosok wong kaya ngono sugih, gitu. Jadi seperti menggugat, kenapa orang kayak gitu bisa kaya ya Allah, gitu, paham? Atau yang ketiga, contohnya ketika dirinya tertimpa musibah, baik yang mengenai dirinya atau hartanya, kemudian dia menyangka bahwa dirinya tidak berhak mendapatkan hal itu. Ya Allah, aku ini udah sholat loh, aku ngapalin Quran, aku rajin begini-begini, kok aku dapat musibah ya Allah. Ya, ini gak adil bagiku. Nah, ini seperti ini bagaimana hukumnya? Ini tadi mengurangi tauhid. Semua itu merupakan keharaman, bentuk penentangan terhadap Allah. Karena sungguhnya Allah adalah yang paling mengetahui tentang keadaan hambanya. Dan Allah memiliki hikmah yang tinggi atas semua yang telah ditentukan dan diputuskannya untuk para hambanya. Apakah berupa kesehatan, sakit, kaya, miskin, atau yang lainnya. Ya, jadi nggak boleh. Inilah perkataan Ibnul Qayyim yang di bawah tadi. Kalau kita periksa semua orang, bisa jadi di hatinya ada sikap berat terhadap takdir itu. Ya. Maka hati-hati, kita selamatkan diri kita. Sebagaimana apa Ibnu Qayyim tadi mengatakan kan, fatish nafsaka, periksa dirimu, jangan sampai ada prasangka buruk pada Allah ini ada dalam diri kita. Paham ya? Kemudian yang terakhir, jalan agar selamat dari suudzon terhadap Allah, yaitu dengan mengenal Allah melalui nama dan sifatnya, terkhusus nama Al-Alim, Al-Hakim, Al-Hamid, Al-Qadir, dan mengenal janji-janjinya selalu benar. Maka wajib bagi setiap hamba untuk berprasangka baik pada Allah dalam semua perkara yang telah diputuskan dan ditentukan oleh Allah, seperti janjinya untuk menolong kaum mukminin dan menjawab doa orang yang berdoa. Sebagaimana juga wajib bagi seorang hamba untuk selalu mengoreksi dirinya, sehingga apabila terjatuh dalam sikap suudzon, hendaknya dia bertaubat dan janganlah dia berprasangka terhadap Allah kecuali dengan prasangka yang baik. Ya, tolong dihafalkan nih dalilnya ya. Yang panjang itu bagaimana?
dihafalkan juga. Bisa insya Allah ya. Baik, selesai dari kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.